Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai TBI Velas, kita ketemu lagi di Ngoposi, ngobrol di podcast advokasi. Nah, kita sekarang sudah memasuki season 3 nih. Jadi buat teman-teman yang belum nonton season-season sebelumnya, boleh banget langsung klik video di atas. Bersama saya kali ini, saya Kinasi dari Divisi Advokasi. Oke, berbicara soal status kita sebagai mahasiswa, pastinya kita bingung banget nih apa yang harus kita lakuin sebagai mahasiswa. Kayak apa yang harus kita lakuin dan apa yang harus enggak kita lakuin. Nah, tentunya itu akan membentuk kualitas kita. Dan ternyata kualitas kita juga mempengaruhi kinerja kita untuk masa depan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas bagaimana sih tips-tips menjadi mahasiswa yang ideal. Yang kalau kata orang-orang sih, college organization life balance. Oke, untuk topik kita kali ini kita sudah mendatangkan narasumber yang tentunya sudah sangat kompeten dalam bidangnya dan juga hebat-hebat sekali. Oke, kali ini kita sudah kedatangan Kak Rizka dan Kak Elsa. Hai. Oke, di samping saya sudah ada Kak Elsa. Beliau ini adalah demisioner dari HMPS TBI tahun 2019 dan katanya juga beliau adalah dari advokasi loh. Halo Kak Elsa. Hai, halo semuanya TBI Velas. Hai. Kenalin, nama aku Elsa Indra Rahmati Kristi. Aku sebagai demisioner dari HMPS TBI di angkatan 2021. Oh, angkatan 2021 ya Kak ya? 2021. Oh, Kak Elsa asal di mana Kak? Asal dari mana? Asalnya dari Boyolali dan kosnya di Salatiga. Oh, jadi nggak laju tiap hari gitu ya Kak? Kalau ya? jadi hari pegel boyoknya. Oke. Itu sangat relate banget buat teman-teman nih kayaknya. Oke, kesibukan Kak Elsa sekarang ngapain aja Kak Elsa? Kemarin tuh habis sidang, teman-teman. Habis sidang sama Kak Elsa. Habis sidang. Kita ucapin selamat dulu sama Kak Elsa. Selamat Kak Elsa, congratulations. Terima kasih. Semoga sukses terus ya Kak Elsa untuk kedepannya. Amin. Lancar-lancar terus. Amin, semoga sudah ya. Amin. Nanti kabarin ya Kak kalau udah wisuda ya Kak ya. Datang ya? Ya, insya Allah kita datang semuanya. Oke. Selain itu kita juga udah ada Kak Rizka. Beliau ini adalah salah satu anggota HMPS TBI tahun 2023. Beliau juga dari advokasi loh. Halo Kak Rizka. Hai. Sebelumnya perkenalkan dulu boleh ya? Iya, silakan Kak Elsa. Perkenalkan, namaku Rizka Arifatu Ulia. Biasa dipanggil Rizka. Saya juga perwakilan dari pengurus yang tentunya dari advokasi juga. Dan terima kasih kepada rekan saya, Iya Kak Elsa. Kinasi, karena mengundang saya untuk berbincang-bincang santai. Iya. Sharing-sharing santai. Sharing-sharing di sini. kita hari ini. Iya, terima kasih. Iya. Beliau ini adalah salah satu anggota divisi advokasi. Betul ya Kak ya? Betul. Nah, oke. Ngomong-ngomong soal status kita sebagai mahasiswa nih, Kak Rizka. Bedanya apa sih kira-kira status sebagai mahasiswa dan siswa? Soalnya kan dulu kan kita masih sekolah nih. Iya. Nah, waktu di sekolah kan kita kan kayaknya nggak terlalu terbebani gitu ya sebagai siswa. Nah, kira-kira bedanya apa sih antara siswa dan mahasiswa itu sendiri? Dalam segi pandanganku dan yang aku rasain, karena kan sebelumnya ya kita kan sebelum di perkuliahan di dunia sekolah ya, dulu aku juga tuh mikirnya hanya ya intinya sekolah, intinya udah lulus gitu. Begitu masuk ke perkuliahan itu banyak yang kita pikirkan, seperti kita melatih rasa tanggung jawab, mandiri kita, dan sadar diri juga ya. Jadi perbedaannya tuh banyak dari siswa ke mahasiswa. Yang dimana tuh tingkatannya tuh udah berbeda. Yang awalnya tuh hanya titelnya sebagai siswa dan diganti ada tambahan titel maha, sedangkan maha itu memiliki arti tuh besar kan. Otomatis ya itu adalah mahasiswa itu memiliki istilah semacam hype-nya tertinggi dari kalangan pelajar. Begitu. Jadi dimana kita tuh kalau misalkan di perkuliahan, kita tuh harus bisa mengatur diri kita sendiri, mungkin dalam manajemen waktu mungkin, kita nanti mengatur skenario kita ke depannya bagaimana. Kalau di siswa kan, kalau di SMA kita cuma berpikir ada guru, ada orang tua yang membimbing. Tapi kita kan di perkuliahan, dosen pun hanya ketemu waktu mata kuliah. Tapi kalau enggak kan ya enggak. Walaupun kita benar memiliki dosen pembimbing, tapi hanya membimbing sekedar tangan KRS. Iya, betul sekali. Jadi ya mau nggak mau kita harus sadar diri lah, kayak oh ya kita mahasiswa, kita sudah memiliki tanggung jawab yang berbeda dari dulu. Jadi lebih aware aja ya Kak untuk kita ke depannya. Kayaknya kalau nggak kayak gitu, kayaknya kita bakal nantinya susah sendiri ya kalau nggak sadar dengan kepenuhan kita sendiri. Benar. Karena kebanyakan tuh yang saya lihat
banyak para mahasiswa itu yang masih tersesat sekarang. Oh, Belum iya. bisa sadar diri karena kalau dia tuh sudah memiliki titel yang sangat besar untuk dia. Iya. Gitu. Berarti itu kuliah itu sangat penting ya Kak. Tapi kalau ngomong-ngomong kuliah itu penting, yang penting kuliah apa? Ya apa kuliah itu penting? Itu kalau menurut saya dua kata yang berbeda sih. Oh, dua kata yang Kuliah beda. itu penting dan penting itu kuliah. Iya. Kalau berbicara tentang dua hal itu tuh berbeda, tergantung dari minat orangnya juga. Karena kebanyakan orang pun mungkin orang berpikir gini, waktu lulus SMP, wah aku mau ke SMK saja, nanti biar langsung kerja. Iya. Tapi bahkan ada yang lulusan SMK mau kuliah juga, SMA juga sama. Ada yang mau kuliah, ada yang tidak. Tapi kebanyakan mesti itu yang lanjut ke perkuliahan tuh pasti yang SMA. Oh Betul iya, kan? betul. Iya, Nah, itu mayoritas banget Nah, sih itu. kalau ngomong kuliah itu penting dan penting itu kuliah, kita kembali ke person masing-masing yang memikirkan kalau saya ingin membentuk prepare karir saya yang lebih cemerlang, Iya. itu mungkin bisa ya kita carilah titel S1, S2 dan Betul. seterusnya. Iya. Itu mungkin bisa kuliah. Tapi misalkan ada person nih yang punya kreativitas yang bagus, punya inovasi yang bagus, mungkin nggak kuliah nggak penting, intinya aku punya pemikiran yang brilian, itu mungkin bisa langsung terjun ke dunia kerja. Tapi iya. bahkan itu nggak bisa menjamin. Iya, betul. Karena kebanyakan yang saya tahu infoloker itu minimal D1, D3, S1. Iya. Nah, itu loh. Sama juga pengalamannya Nah, juga. Karena juga di Indonesia itu kan banyak toh titel S1 yang banyak yang masih menganggur. Iya. Dan kalau kita lihat kalau nggak kuliah, lah itu gimana lagi? Iya. Gitu loh. Gitu. Nah. Soalnya kayaknya kalau kita kuliah juga dan nggak ngapa-ngapain, nggak mengasah skill kita yang lain-lain itu kayaknya sama aja nggak sih? Kayak ya cuman sekolah aja gitu ya Kak ya? Kupu-kupu. Iya. Nah, Kuliah Kupu-kupu, pulang, kuliah pulang. iya. itu loh. Jadi kita perlu mengasah skill lain selain skill akademik kita ya Kak ya? Gitu. Oke, kalau dari pengalaman Kak Elsa sendiri gitu, kuliah idealnya itu jadi mahasiswa seperti apa Kak? Maksudnya kayak harus apa organisasi juga kah, harus aktif di kelas kah, harus ya IPK-nya tinggi lah atau gimana Kak? That's so interesting, tapi yang aku highlight tadi dari mahasiswa ke siswa tadi ya. Iya. Mahasiswa ke siswa tadi yang jadi poinnya adalah yang terbesar adalah pemilihan waktu. Kita tuh punya time freedom sebenarnya. Kalau iya, di betul. kalau di sekolah kan jam 7 sampai jam 3 pulang, PR terserah Iya, mau diri betul, ya kan. betul, Tapi betul. kalau di kuliah kamu mau berangkat mau enggak itu tanggung jawab sendiri. Iya. Kamu mau mengisi di kelas mau enggak itu juga tanggung jawab sendiri. Iya. Jadi justru kebebasan itu menurut aku malah seperti penjara ya. Penjara yang lebih luas. Kamu dibatasi oleh prinsip-prinsipmu sendiri. Mau berangkat enggak? Mau tanggung jawab enggak atas pilihanmu untuk berkuliah. Betul, iya. Dan kalau ngomongin mahasiswa ideal, ada beberapa pandangan yang tidak bisa dipaksakan sebenarnya karena sangat relatif ya. Ideal itu kan ketika seseorang kalau in term of mahasiswa atau menjadi mahasiswa berarti mahasiswa yang mengisi waktu dan punya visi. Iya. Oh, Ideal jadi kan dari bahasa Yunani ya. Iya. Visi. Kalau orang atau seseorang itu datang ke perkuliahan atau untuk hanya belajar doang itu boleh sebenarnya. Hanya belajar doang itu boleh, tapi untuk mengisi kadang-kadang ada background orang yang tidak sebegitu bagus ya dalam ekonomi, mereka nyambi. Kalau orang Jawa bahasanya ini nyambi, sambil-sambil banyak. Ada yang mondok ngaji kerja, mondok ngaji kuliah doang, atau kuliah kerja doang, itu ada. Betul. Dan menjadi ideal itu sebenarnya perspektif yang sangat luas dan it depends on ourselves too, gitu. Kalau menjadi ideal di mata rata-rata orang, ya berbeda dengan apa yang kita benarkan juga. Gitu. Jadi depends ke kondisi kita masing-masing juga ya Kak ya. Oke, kalau soal manajemen waktu nih Kak, kakak kan dulu kan ikut organisasi juga kan. Itu tuh cara kita memanage waktunya antara organisasi dan perkuliahan gitu biar kita itu masih tetap maksimal di kuliah gitu. Biar tetap kira-kiranya bisa kumplot gitu. Gimana gitu Kak? Jadi yang dicari kumlot ya ini ya? Ya enggak hanya kumlot aja sih, tapi kayak lebih biar tetap balance gitu. Jadi nggak ada yang berat satu atau gimana gitu. Nice question, kayak yang tadi kamu bilang college student
balance gitu ya. Work life balance. Iya, betul sekali. Itu pertanyaan yang organisasi banget gak sih? Iya. Acaranya manajemen waktu biar kuliah bagus, organisasi tetap bagus, ya, nilai bagus, relasinya banyak, iya, relasinya banyak, terus kuliah kerja, iya, nilainya cum laude, iya, ininya kan kayak gitu. iya. Balik muluk-muluk sekali ya. Tapi emang privilege menjadi anak organisasi itu sebenarnya memang kelihatan. Mereka yang bisa nge-push diri mereka 2 kali lipat. Karena kan kalau kupu-kupu kuliah pulang. Iya. Mereka cuma ngerjain di nongkrong, kafe atau di rumah, di kos. Betul. Tapi kalau kita yang lain tidur, kita berangkat. Yang lain tidur, kita masih stay di sini sampai malam. Iya, kan? betul. Kita bisa memanfaatkan waktu itu jauh lebih efektif dibandingkan kupu-kupu sebenarnya. Gitu Tapi ya. how to manage our time itu balik ke diri masing-masing. Kalau memang ketika mengerjakannya itu bagusnya di pagi hari, ya silakan kerjakan pagi hari. Yang penting semuanya itu diproporsikan pada porsinya gitu loh. Kalau saatnya pacaran ya pacaran. Kalau saatnya ngaji ya ngaji. Kalau saatnya ngerjain tugas ya ngerjain tugas. Aku punya namanya dulu itu waktu di organisasi on off ceklekan. Jadi ketika sama orang yang kita sayang itu kita off semua ketika ada kerjaan kita offin, ketika ada sama pacar kita offin, karena kita lagi sama keluarga nih. Tapi ketika full time kerja atau apa ya distraksi yang lain kita off kan juga. Oh, jadi sama-sama ada tahu waktunya kapan harus profesional, kapan harus ngurus kuliah gitu ya Kak ya. Oh, jadi depends ke orangnya masing-masing juga ya. On off. Iya. Nice. Bisa nih buat saran nih buat kita yang para organisator juga. Ya, aktivis-aktivis yang sampai malam pulangnya ya kan. Bener. Bahkan dijulukin anak kampus gitu sampean. Anak kampus ya. Memang kalau nggak ada kita, kampus kalian nggak jalan loh. Iya betul. Ya kan? Betul. Nanti nggak ada acara-acara gitu ya Kak. Oke, kalau kira-kira IPK gitu tuh sangat mempengaruhi nggak sih Kak untuk nanti kita ke depannya kerja gitu? Apakah benar-benar harus ya nilainya 3,98 gitu biar keterima kerja? Ya, ataukah minimal harus kumplot nih biar kita bisa kerja di istilahnya apa yang kita mau ke depannya kayak gitu? Oke. Kalau untuk beberapa pekerjaan yang membutuhkan IPK, bener-bener IPK itu seperti dokter engineering itu kan emang harus IPK-nya tinggi. Kenapa? Karena ilmunya itu di sana. Kalau IPK-nya 3,2 siapa yang mau? Iya benar. Praktek punya uang kan nggak ada. Iya betul. Tapi kalau untuk guru, kalau untuk beberapa IPK itu penting nggak penting ya. Kalau kita bilang itu penting nggak penting. Iya. Yang penting itu adalah maximize yourself. Kamu belajar itu diberi tanggung jawab oleh orang tua, misalnya yang dibiayai orang tua, itu bisa nggak nge-push diri kamu dengan tanggung jawab yang mereka udah biayain, udah kasih. Itu kamu nge-push diri bisa nggak dengan apa? Dengan IPK-nya bagus, dengan soft skill yang kamu pakai, yang kamu ambil di kampus itu bisa nggak untuk maximize yourself. Oke, berarti selain karena IPK itu ada yang penting nggak penting, jadi kita bener-bener butuh banget ngasah soft skill kita juga ya di kampus. Jadi kayak misal contohnya ikut organisasi atau UKM gitu-gitu ya. Nah itu kayaknya bener-bener ngaruh di apa ya, cara kita, profesionalitas kita untuk kita nanti bisa langsung ke tempat kerja gitu ya. Betul. Oke, jadi kalau kita ngebahas IPK tadi sebenarnya, tapi kan tantangan kita itu tuh biar kita tuh nggak males gitu. Kadang karena kayak aduh aku males banget kuliah, terus kayak apa jadwalnya itu tuh siang, harus berangkat siang, terus kadang juga pagi yang jam 7 banget gitu, aduh males banget aku berangkat jam 7 pagi-pagi, atau enggak cuman kelasnya sehari cuman 1 gitu. Satu doang ya. Itu cara biar mengatasi kemalas-malasannya itu gimana Kak? Mengatasi kemalasan dipaksa ya. Tidak dipaksa, nggak ada ya. Masing-masing Iya, juga. karena kalau kesadaran diri masing-masing orang tidak ada tanggung jawab terhadap apa yang mereka pilih, ya silahkan tanggung sendiri konsekuensinya. Bener sih. Oh oke, gitu. Berarti kalau cara prepare masuk dunia kerjanya kira-kira berarti nggak hanya dari akademik aja ya? Yes. Berarti kita emang perlu apa yang namanya ngasah
skill kita yang lain-lainnya juga gitu. Oke, kalau untuk Kak Rizka, solusi buat mahasiswa, kan Kak Rizka ini kan suka banget berorganisasi nih kan teman-teman. Nah terus kan Kak Rizka kan juga orangnya itu kan cukup aktif nih di kelas. Kalau kata teman-teman kan kayak gitu ya? Enggak. Suka banget aktif di kelas, terus kayak di organisasi juga beliau itu aktif. Nah itu caranya gimana Kak? Biar kayak kita itu sebagai mahasiswa yang introvert, tapi tetap bisa nge-push diri kita itu juga ke organisasi, biar kita di organisasi itu tetap jadi gitu, dan juga di kelasnya. Oke. Kalau bicara tentang introvert people ya, introvert itu kan sikap orang, karakter orang juga kan, yang dimana dia tuh suka menyendiri dan tidak mau berbaur dengan sesama orang lain kan. Jadi sebenarnya aku tuh juga entah ini dikategorikan introvert atau enggak, tapi kadang kala kalau aku tuh kumpul dengan orang yang benar-benar aku asing dan nggak ada kepentingan yang harus aku ajak komunikasi, itu tuh kadang juga mikir ajak ngomong nggak ya? Itu termasuk introvert nggak sih menurutnya? Oh kalau kayak gitu sih enggak sih kayaknya, depends orang-orangnya. Kebetulan di kelasku tuh ya nggak di kelas nggak dimanapun aku ketemu juga introvert. Kalau aku pandang ya, dan ternyata kita tuh juga ada banyak kontribusi juga dengan orang-orang yang introvert. Jadi kalau dari pengalamanku, untuk mengatasi orang yang introvert itu kembali ke dirinya masing-masing sebenarnya. Gitu. Intinya kalau orang introvert itu sudah punya keinginan untuk bergerak kayak semacam ini semisalkan di kelas ya, ada orang yang introvert. Dia kalau mau kerja kelompok, mesti ada kayak semacam aku pengen cari kelompok, apa aja lah. Itu tuh udah kayak udah membangun untuk bisa berkomunikasi. Kalau misalkan hanya ngandelin aku dia nunggu teman-teman yang nyariin aku, nah itu masalah yang besar. Kayak oke kalau temennya peka, tapi kalau temennya nggak peka, misalkan itu mau sopo, ini orangnya siapa aku nggak tahu. Mungkin yang maba ya terutama belum mengenal. Nggak tahu tuh karakter teman-temannya kayak gimana di kelas. Sedangkan di kuliah itu kan banyak tugas yang dimana tuh kontribusi satu kelompok kan, semua orang harus kerja kan. Kalau misalkan ada satu orang yang introvert di situ dan belum mengenal satu sama lain, otomatis kan kocak-kacak nanti kelompoknya. Oke, nanti tetap buat grup lah, mentok buat grup WA. Kelompok misalkan kelompok kewarganegaraan materi apa gitu loh. Itu mungkin orang-orangnya bisa dimasukin, nanti komunikasinya lewat situ bisa. Tapi itu minusnya gini, waktu presentasi nanti mungkin bisa mempengaruhi dia kurangnya komunikatif. Misalkan nanti presentasi cuma model PPT nemplek, makalah kopas. Gitu. Jadinya ya karena apa? Kurang diskusi kelompok, jadi nggak ada ide-ide baru yang muncul untuk dibahas di permasalahannya. Sedangkan kan di perkuliahan kita dituntut untuk berpikir kritis ya. Nah itu kan kalau hanya modal kayak gitu sama aja. Nggak bervalue juga untuk yang presentasi dan untuk yang mendengarkan presentasinya. Boring ya Kak ya. Jadi untuk orang introvert tuh memang solusi dari aku sih, kalau misalkan buat teman-teman yang introvert nggak ada keinginan untuk merubah karakternya, ya harus didorong mau nggak mau, karena kembali lagi kalian di dunia perkuliahan harus mau nggak mau kalian tuh juga bergerak walaupun hanya satu langkah, gitu aja sih. Oke. Berarti kita itu selain itu kita juga harus pintar-pintar juga nih ya Kak ya, pilih circle pertemanan kita juga di kampus, ya kan? Biar maksudnya itu tuh karena kalau dilihat circle itu cukup mempengaruhi ya Kak ya. Sangat sih. Sangat kan? Oke. Jadi kayak kalau kita temenan tapi ternyata salah pergaulan kayak gitu kan ya sangat rugi juga ke kita. Terus kalau temenan tapi ternyata orangnya tuh sangat belum banget aware sama dunia perkuliahan, itu kan juga berat di kita ya juga ya Kak ya. Gitu. Tapi aku boleh nggak sih highlight tentang yang introvert tadi? Boleh banget. Jadi untuk introvert itu kadang-kadang selalu diartikan dengan anak-anak atau orang-orang yang punya inisiatif zero ya, nol inisiatif. Padahal di psikologi sendiri itu bilang kalau introvert itu cuma introvert sama extrovert. Kan kita biasanya
Ya, yang tahu istilahnya iya, juga itu. tahu istilahnya di psikologi kan itu adalah chargingnya beda. Iya. Kalau yang introvert itu sukanya menyendiri, baca buku, charging energinya kayak ngecas gitu loh. Iya. Tapi kalau yang extrovert ketemu teman-teman, ngobrol itu mereka suka. Sedangkan yang kalau kita ada ketemu seperti teman-teman kita yang zero motivation di kelas, kan ada kacamatanan, terus diem aja, duduknya di depan sendiri, kan? Itu mungkin bukan introvert yang seperti stigma orang-orang bilang, tapi memang pembawaannya aja dia seperti itu, bukan yang berarti pendiam itu semua introvert. Kadang-kadang mungkin kita nggak ngerti di luar dia punya circle yang dia bisa wahahi banget gitu kan. Jadi introvert jangan diartikan atau digarisbawahi dengan orang yang pendiam, zero inisiatif. Padahal banyak. Kalian tahu Raditya Dika nggak? Tahu. Itu kan itu introvert sebenarnya. Tapi dia punya social butterfly. Social butterfly itu kalau ketemu orang dia bisa ngobrol yang banyak, dia bisa topik apapun. Kadang-kadang introvert itu nerdnya atau kecerdasannya dalam membaca buku, dia tuh punya topik yang banyak. Cuma nggak ketemu aja orang yang klik gitu. Gitu. Jadi emang harus nemu pinter-pinter pilih partner gitu ya Kak ya. Gitu. Oke, kalau ngomongin nervous nih teman-teman, kita kan suka banget nervous ya. Apalagi buat teman-teman maba nih yang masih awal banget. Pasti kan masih bingung gitu, kita harus presentasinya itu kayak gimana, apa yang harus kita siapin selama kita presentasi. Nah, gitu cara gitu kalau dulunya Kak Elsa atau Kak Rizka waktu presentasi itu gimana gitu? Elsa dulu mungkin. Oke. Nervous. Iya. Orang nervous itu biasanya karena tidak ada persiapan. Itu udah pasti. Lihat PPT, baca, sudah. Nggak ada improvisasi, nggak ada kesiapan dia dalam membawakan materi, padahal belajar itu penting. Kalau belum tahu ya belajar. Jadi nervous itu bisa dikurangi ketika kamu siap. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang blind spot atau kamu nggak ngerti, kamu punya counter karena kamu punya modal. Kamu udah belajar dulu sebelum itu. Berarti intinya banyak-banyak riset gitu ya sebelum kita presentasi mungkin gitu ya. Riset, latihan di kaca, angle kiri bagus gak? Iya benar. Jadi nanti terus posisi berdirinya, gesture. Iya, tangannya harus kayak gimana, kayak gitu ya Kak ya. Kalau menurut Kak Rizka gimana nih Kak? Ya itu mungkin boleh sih. Setuju aku dengan Mbak Elsa. Karena kenapa presentasi itu tuh menunjukkan performa kita yang lebih baik kan. Ya unjuk talent lah, show off di kelas kan, karena itu hal yang poin utamanya kita bisa dilihat oleh orang, terutama dosen yang memandang kan Kak ya. Jadinya ya kalau aku sendiri sih, aku sebenarnya semenjak kuliah ini tipe orang presentasi itu yang gampang kayak gitu. Tapi ya nanti gini, intinya kunciku sih paham materi aja sih. Kalau paham materi nanti di depannya mau ngatur masalah kayak nervous, misalkan tangan berkeringat kayak gitu terus tangan dingin terus kata-kata yang kita ucapkan hanya bersarang di otak, nggak keluar. Lah itu mungkin nanti kalau misalkan di depan, kalau aku sendiri memang kadang gitu, tangan berkeringat terus kata-kata yang di otakku nggak keluar, itu mesti aku satu kuncinya tak lihatin semua matanya, audiens tak lihatin dulu. Nanti kalau ada yang kayak matanya berbinar-binar itu kayak menunggu lah, itu nanti aku langsung keluar ya aku ingin omongkan. Nervous jadi langsung hilang. Kalau aku gitu sih. Jadi intinya itu nervous itu hal-hal yang biasa, tapi selama itu basic, semua orang bisa ngalamin kayak gitu. Iya. Jadi nggak harus orang yang profesional banget, tapi semua kalangan itu bisa banget nervous kayak gitu ya Kak ya. Yang penting kita waktu di presentasi gitu kita paham sih gimana cara kita ngatasi waktu kita nervous gitu. Ngomong-ngomong soal kita sebagai mahasiswa, pasti banget kan ada banget istilah yang namanya itu mahasiswa ambisius. Nah, kalau menurut Kak Rizka sama Kak Elsa gitu, perspektif kalian sebagai pandangan kalau dengar-dengar tentang mahasiswa yang ambisius itu gimana sih? Kalau aku ya tepat sasaran sekali karena saya juga seorang yang ambisius. Berarti benar ini katanya sangat tepat. Karena orang ambisius itu penting juga sih kalau aku. Karena pertama, kalau mencari nilai itu mudah ya. Cara bahasa kasarannya tuh DP sama dosen.
gitu. Sok-sok tahu, sok-sok akrab gitu kan. Cari muka lah kayak gitu kan. Write it down semuanya. Tapi ini bukan cari muka yang negatif ya teman-teman. Jadi cuman kayak apa ya, kita tuh ngasih dampak positif kita, dilihatin positif kita ke dosen tuh biar orang yang baik, kayak oh mahasiswa ini prestasi, mahasiswa ini yang gini-gini gitu loh. Jadi dosen tuh memandang kita tuh menjadi mahasiswa yang baik gitu, bukan gitu. yang ambisius yang Iya. kayak terlalu mengebu-ngebu, aku pokoknya kudu nih kayak gini. Iya. Enggak kayak gitu. Jadi kalau aku sendiri ambisiusnya tuh kayak ya itu, terutama di perkuliahan, aku harus nilainya harus. Oh gitu, jadi sangat ambisius sekali Kak Ariska ya. Oke. Jadi harus dapat kalau misalkan kan ada sih makul yang dimana tuh yang kita kuasai sama yang nggak kita kuasai. Iya. Tapi kalau misalkan aku bisa menguasai, ya aku harus mau nggak mau harus dapat A. Iya. Karena kan ternyata yang aku tahu tuh cari nilai di perkuliahan sama di sekolah dulu tuh lebih mudah di perkuliahan. Oh gitu ya. Iya, karena apa? Karena kan kita begitu masuk awal semester ketemu dosen baru, mungkin kan dosen yang mau ngajar kita mata kuliah, misal structure. Lah ketemu dengan dosen itu pertama kali kan mesti kasih RPS. Iya. Lah dari RPS itu ada rentan nilai. Kayak dosen tuh udah ngasih rentan nilai berapa persen. Nah, ini juga bisa buat tips buat teman-teman kalau misalkan mau drop nilai juga sih, kayak mungkin kayak semacam untuk UAS 30%, UTS 30%, daftar kehadiran 10%, terus keaktifan kelas 20%. Nah itu nilai-nilai kayak gitu tuh bisa buat drop nilai kalian. Misalkan kalau waktu di semester awal sebelumnya ya, kalau lihat nilainya semacam kayak yang listening, mungkin kan listening kan yang aku tahu semester 1, semester 2 dapat. Nah misalkan di semester 1 listening masih dapat B, mungkin mau ngedrop lagi karena kan itu B ku sama C gak harus mengulang. Tapi kan namanya nilai ya, kembali lagi katanya IPK mempengaruhi di dunia kerja. Kita mau nggak mau harus memperbaiki IPK kita juga kan. Nah ya mungkin ada kekhawatiran, kalau aku tetap khawatir sih. Kembali aku anak ambisius. Khawatir jadi ya perspektifnya sebagai mahasiswa ambis itu berarti nilai sangat penting sekali ya. Oke, teman-teman semuanya write that down. Kalau buat Kak Alfa sendiri, kenapa ya selalu ambis itu diartikan dalam konotasi yang negatif? Iya. Selalu. Kebanyakan kayak gitu Kak. Iya, kalau temennya udah maju, ya wis lah pendekin wae. Iya tuh. Nah, kenapa? Terus kalau yang mau ditanya tuh ambis itu emang kenapa? Ya, emang kalau kita berani untuk ngomong, berani untuk lebih kritis, berani untuk lebih menyampaikan suara atau pendapat kita, emang kenapa? Emang kalau kita emang mau nilai A, kenapa? Ya kan nggak apa-apa, ya kan? Nggak salah gitu loh. Kecuali kalau ambisnya, kan tadi kan ambis yang positif ya kan, di perkuliahan, tapi dengan teman-teman tetap chill, tetap temenan, tetap kalau mau ditanyain tentang sharing jurnal atau sesuatu ilmu ya jangan pelit juga. Kecuali ambis yang ya pokoknya aku dewe, ya itu yang tidak diperbolehkan gitu. Saling menyenggol dengan konotasi yang negatif gitu loh. Padahal kan ambis yang kita nanti belajar bareng, tapi pas kita kompetisi di ulangan ya kita harus jujur-jujuran sendiri atas prestasi kita sendiri. Oh gitu. Jadi tetap ke hal-hal yang lebih positif gitu. Positif. Oke. Jadi kalau kita mengingat nilai IPK dan juga pengalaman nanti di dunia kerja itu, kira-kira sebenarnya butuh nggak sih Kak kita kalau ikut organisasi gitu untuk masa depannya kita nanti dalam nyari kerjaan juga? IPK penting nggak di dunia kerja? Oh gitu. Atau apa? Ya penting nggak penting kayak Kak Sakami tadi. Tapi ya, kalau tergantung pekerjaannya soalnya. Oh. Ada yang beberapa pekerjaan tidak membutuhkan IPK ada. Kalau di Microsoft sama Google kan sekarang banyak banget qualified atau kualifikasi itu yang tidak mengharuskan mereka untuk IPK-nya tinggi. Yang penting kamu bisa di ini, terus LinkedIn, tahu kan LinkedIn? Iya, tahu. Yang punya banyak list of mereka experience yang memang bagus, mereka diterima karena banyak sekali yang dari akademisi dan dari nilai itu mereka tuh nothing gitu loh dengan skill yang mereka punya gitu. Jadi balance of yang kamu bilang tadi, balance of skill, experience, terus IPK juga penting ya, dimaksimalin sekalian. Nah kenapa? Ambis juga kenapa? Oke. Berarti kalau misal nih sekarang kita masuk di kampus, kalau kita mau mengasah skill dan cara kita berprofesional itu kan kita kan masuknya kan di organisasi gitu ya Kak ya. Nah
kalau kita masuk di organisasi sebenarnya itu tuh kiranya sangat mempengaruhi juga nggak sih Kak, kalau kita mau kerja gitu, atau seharusnya tuh kita tuh harus masuk ke organisasi atau malah seharusnya kita nggak perlu nih organisasi? Oke, organisasi yang in term of apa dulu? Kalau menginginkanmu di keguruan misalnya linear kan translator, terus ada apa lagi ya? Jadi guru, jadi dosen, itu experience di organisasi outputnya apa dulu? Kalau organisasi yang mau mbok masukin itu banyak-banyaknya public speaking, terus bertanggung jawab manajemen event misalnya, gitu, nggak selinier, nggak usah masuk. Tapi karena kalau memang kamu menginginkan hal-hal yang mbok kerja nanti kamu ingin di sana, nggak harus di organisasi. Ada seminar, ada course, ada training, ya kan? Itu mungkin lebih aplikatif ketimbang kamu organisasi. Oh, jadi emang kita itu harus menentukan dulu masa depannya nanti kita mau bawa kemana. Iya, jadi kita udah harus tahu tujuan kita gitu ya Kak ya. Oh iya. Ya, kalau menurut Kak Rizka kira-kira pengaruh banget gak sih organisasi kayak gitu? Aku kalau mikirnya sih lihat dulu ya, semacam bagusin CV dulu sih, bagusin gitu. CV karena kan karena sebelumnya juga udah pernah ngalamin kerja dan itu pun aplikasinya juga harus ada CV, paling basic CV lah, CV kan, kurikulum vitae. Jadi kalau misalkan kurikulum vitae-nya kita kosong moplong, HRD ini langsung mikirin ini orang kok ngapain aja hidupnya gitu loh. Maksudnya kayak dilihat dulu, mungkin kita cari ya itu ya, kembali lagi TBI adalah jurusan universal ya, dimana job vacancy-nya banyak kan. Sangat banyak karena titelnya pun ada English-nya itu ya, universal banget kan, otomatis kan kita bisa lah cari lowongan-lowongan yang nggak harus menjadi tenaga pendidik. Nah, misalkan di perkantoran mainnya kan udah HRD yang nyeleksi kan, sedangkan HRD itu pun udah nyeleksi banyak CV yang bahkan tuh berlembar-lembar. Kalau misalkan kita punya CV yang hanya 1 lembar dan itu pun hanya mencakup data diri kita, nggak ada experience, nggak ada output yang kita dapat semenjak kita menjalani kehidupan di dunia ini atau apapun itu, kan kayak mikirnya ini kayak ini orang serius kerja di sini nggak sih? Sedangkan kalau dilihat dulu background perusahaannya kayaknya wow, gitu kan. Pak mikir HRD ini orang value-nya nggak ada, sedangkan yang dia masukin tuh, yang dia daftar untuk kerja itu tuh perusahaannya tuh value-nya tinggi. Ya udah di drop out lah nggak. HRD cuma baca gini tok, 1 menit udah nggak ada kayaknya. Paling udah 10 detik kayak di pinggir pas langsung gitu. Soalnya mikir juga kan ya, kira-kira itu apa sih yang bisa kita kasih ke perusahaan gitu Ya, kan? Kontribusi apa? Kalau kita sendiri nggak punya pengalaman, terus nanti kita tetap mulai dari nol, kan itu kan istilahnya itu kayak menyusahkan perusahaan juga ya, sama senior-senior kita juga. Mungkin bisa, tapi ya lama. Oh iya, benar-benar lama. Mungkin bisa kan tergantung juga. Oh iya, tergantung keberuntungan sama senior kita yang kita punya, lingkungan kerjanya itu kayak gimana, nerima atau enggak ya. Berbicara tentang itu aku juga mau share pengalaman juga. Oke, boleh. Ada kaitannya karena pas aku dulu daftar kerja itu juga kan itu memang baru lulus SMA ya. Jadi karena aku lulus di COVID, jadi nggak punya pandangan mau kuliah. Jadi mau kerja aja kan. Nanti kalau udah COVID selesai nanti baru ya ngumpulin uang dulu lah buat kuliah toh. Nah, aku kerja itu pun pas itu hanya punya background di SMA, dan SMA ya walaupun aku ikut organisasi, tapi organisasinya kan kalau di sekolah mungkin value-nya sedikit ya, karena masih banyak bimbingan guru. Nah jadinya ya itu tuh emang persyaratannya lulus SMA SMK maksimal D1 diperbolehkan, itu di bagian staff operator, bukan operator, staff operator, logistik gitu ya Kak. Di bagian staffnya pokoknya, di bagian staff. Jadi mikirku tuh kemarin bakal aku keterima di situ. Waktu aku dipanggil interview, aku tuh nggak expect tuh kok jadinya operator, bukan nggak ada staffnya gitu loh. That's why aku ya mikir nggak apa-apa datang aja, karena aku belum paham. Intinya ya datang aja, interview, pas interview ditanyain punya pengalaman kerja nggak, terus ditanyain kayak sebelumnya ngapain Mbak,
baru lulus SMA, oh baru lulus SMA, udah gitu aja basic pertanyaannya. Iya. Jadi nggak ada pertanyaan yang kayak nanti kamu, karena kamu dikerja sini bisa nggak, mampu nggak, kayak gini, nggak ada kayak gitunya. Jadi basic banget. Terus pas aku ditanyain berkenan nggak dikasih shift, aku mikir kok kasih shift. Setahu saya staf kantor itu kerjanya pagi pulang sore, Iya. kok kasih shift? Iya. Ya aku udah nggak mikir itu, tau udah masa bodoh kan. Ya udah, intinya habis interview itu aku pulang, terus ada tuh informasi 1 minggu kemudian suruh datang ke perusahaannya lagi. Oh. Dan itu pun aku udah kayak, oh ternyata aku di sini tuh diketerimanya bukan di staff, Iya. di operator. Oh. Jadi ya aku mikir, oh is oke, nggak apa-apa, ini kerja dulu gitu. Iya. Tapi pas aku ya habis itu aku nggak menyerah. Iya. Ada informasi katanya boleh daftar, yang operator boleh daftar kalau ada lowongan staff. Belum itu ada. Aku tanya-tanya, ada stafnya bilang, wah kayak gitu tuh susah. Hanya orang-orang yang bisa nge-value dirinya mereka, kayak punya pengalaman, terutama tuh S1 kayak bilangnya iya. gitu. Walaupun kamu udah punya pengalaman dulu D1, Iya. tapi nggak mempengaruhi, kamu mesti kalah yang S1. Oh iya begitu. Jadi emang title itu juga penting gitu ya selain pengalaman. Iya, Ya. bukan title sih, strata pendidikan. Oh iya benar. Dikira untuk nyari. Oh gitu ya. Jadi pengalaman dari itu aku menyadari memang di lapangan tuh Iya. nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Banyak faktor-faktor yang bakal menjadi bumerang kita juga iya, kalau iya. kita nggak prepare dari sekarang gitu. Oh jadi intinya emang kita itu harus prepare buat masa depan juga kan ya gitu. Dari sekarang. Oh dari sekarang. Teman-teman ingat ya, harus prepare dari sekarang. Oke. Jadi kalau dilihat buat masa depan nih, berarti penting organisasi atau penting kuliah? Kalau menurut kalian gitu? Kalau menurut aku Dua-duanya penting sih sebenarnya. Oh, dua-duanya penting. Dua-duanya penting kalau aku. Jadi kayak lebih yang penting bisa seimbang gitu ya. yes. Tapi ini kan tadi kan kita bilang depends on ourselves. Iya. Ya kan, ada yang memang background orang tuanya saat itu saya harus effort sekali sampai mengkuliahkan anaknya, ada yang harus kerja dulu sambil kuliah. Iya. Tapi di dunia yang sekarang, di era yang sekarang, pendidikan itu penting. Kalau bisa apalagi perempuan ya, karena aku lumayan feminis. Iya. Oh, saya juga. Saya gini ya, terus dulu. Karena aku yang feminis ini ya, maksudnya positif, merasa kalau bisa perempuan itu ya setinggi mungkin. Kalau bisa S1, S2, S3. Dan ibu-ibu yang berpendidikan itu bukan berarti harus lewat gelar. Mereka yang mengupgrade diri, mereka yang nambah value mungkin di masa atau di bisnis, organisasi atau apapun yang mereka bergerak, itu juga menambah value. Bukan cuma pendidikan doang loh ya, pendidikan secara akademis formal. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau ngomongin ibu buat kita terutama cewek, emang bener sih kita harus, pendidikan itu penting karena wanita yang cerdas akan melahirkan generasi yang cerdas juga. Betul kan? Kalau punya anak laki-laki itu kan cuman ngajarin laki-laki, tapi kalau perempuan itu ngajarin satu generasi. Wah, bener banget nih. Bener. Jadi ibu lagi. Jadi kita harus penting-penting lagi sih milih pasangan nanti. Iya betul. Iya betul. Iya kan? Jadi bucin nih. Oke, kalau dilihat nih Kak, kan kita kan masih panjang gitu kan ya pengalamannya. Maksudnya apa yang kita lakukan juga kan masih harus banyak lagi. Kita masih kuliah. Kalau kita sebagai cewek bisa S2, S3. Yang cowok juga ya tentunya boleh. Semua orang pun boleh gitu. Nah, tentunya kan kita kan untuk menghadapi dunia yang udah semakin berkembang lebih pesat gitu kan, kita kan butuh banget nih berpikir kritis dan juga tentunya mengikuti zaman. Nah kayak gitu tuh, tapi ternyata banyak banget kan halangan kita untuk berpikir kritis. Salah satunya juga circle, terus ternyata juga pengaruh dari globalisasi, pengaruh dari sosial media atau yang lain-lain gitu. Jadi kira-kira apa sih hal yang bisa kita lakukan untuk terus berpikir kritis kayak gitu? Kalau aku sih menurut aku kesadaran ya, karena circle itu memang berpengaruh. Tapi circle itu dua sisi menurutku. Kamu ada di sana itu jadi pengaruh atau dipengaruhi.
Jadi pengaruh atau dipengaruhi, bener kan? Kalau kamu dominan, ya berarti kamu, menurut aku circle itu punya, setiap satu temanmu itu punya 1% sumbangsih ke diri kamu. Kadang-kadang karena kalian bicara sama mereka, ngobrol sama mereka, sharing curhat tentang pasangan, tentang keluarga, karir, itu kan ke mereka juga, ya kan? Back on the topic tadi, yang apa tadi? Berpikir kritis. Kalau di kuliah itu kita kan di-push ya. Jadi di-push itu makanya kenapa orang-orang pada kuliah, karena pola pikirnya bukan karena sekedar sarjana doang atau titel doang, tapi kita dituntut untuk berpikir kritis, komunikasi, mau ngomong, mau menyampaikan. Kita harus di-push untuk itu, pola pikir. Bener. Jadi emang karena kita itu udah kebiasaan di-push gitu ya teman-teman. Jadi ya udah terbiasa gitu. Kalau menurut Kak Rizka sendiri gimana Kak? Sekedar menambahkan, kalau cara berpikir kritis memang penting sih sebenarnya kalau di dunia perkuliahan. Karena apa? Kalau kita misalkan paham materi, mesti akan menimbulkan pertanyaan yang banyak. Lah itu contoh orang yang berpikir kritis. Karena apa? Kalau nggak berpikir kritis, berarti bisa dilihat orang itu malas untuk belajar. Gitu. Jadi kalau misalkan penting nggak sih orang yang berpikir kritis? Penting banget untuk orang kuliah. Kalau penting karena apa? Kamu belajar dari situ. Gitu. Kalau kamu nggak belajar dari situ, kamu belajar dari mana? Kalau cuma pokok dari apa ya? Ya ini ada lah mahasiswa yang apa? Cuman mikir ya itu tadi kupu-kupu kan. Nggak paham apa yang apa diterangi, itu parah banget kan. Jadinya ya terus UKT-mu buat apa? Betul. Jadi kuliahnya tuh buat apa? Kalau kamu nggak gitu bisa berusaha belajar semaksimal mungkin, sedangkan belajarnya tuh simple, cuma baca materi, nggak tahu udah tanyain. Dan dari situ kan udah bisa melatih berpikir kritis. Betul sekali. Nah gitu. Oh jadi emang berpikir kritis itu tetap penting kita sebagai mahasiswa, apalagi karena kan kita kan masih lama jenjangnya, masih ada hal-hal yang harus kita lalui, apalagi kita ini sedang apa ya, hidup berdampingan dengan teknologi dan juga kalau sekarang anak muda zaman sekarang istilahnya Gen Z gitu. Iya kan? Oke, jadi gitu ya teman-teman, kiranya gak kerasa kita sudah memasuki sesi terakhir dari perbincangan ini. Ya kan Kak? Cepet ya? Oke. Jadi kayaknya boleh banget nih kita adain episode selanjutnya lagi deh kayaknya. Oke. Jadi buat teman-teman stay tune ya. Oke. Dia ya benar, stay tune di Ngoposi, ngobrol di advokasi. Oke, dari perbincangan yang udah kita obrolin tadi, aku dapat menarik kesimpulan bahwa mahasiswa ideal itu mahasiswa yang bisa tidak hanya fokus ke akademik, tapi juga skill-skill lainnya yang dapat membawa kita menuju masa depan yang lebih cerah. Contohnya kayak misalnya ngebawa kita ke dunia lebih kerja gitu. Jadi intinya yang penting manfaatin aja waktu kita selama kita di kuliah agar kita mengasah soft skill kita. Jadinya udah siap nanti kita untuk di dunia kerja gitu. Oke, sebelum mengakhiri acara pada podcast kali ini, kira-kira ada closing statement gitu nggak dari Kak Elsa maupun Kak Rizka? Saya dulu. Oke, mungkin untuk closing statement, aku hanya bilang semangat untuk teman-teman mahasiswa, terutama untuk teman-teman maba. Kalian di sini nggak usah takut, terutama mental kalian di sini juga diasah. Kalian harus mau bergerak aja, mau berproses aja. Karena apa? Kita nggak tahu kalau kalian tuh punya potensi yang bagus. Kalau misalkan kalian punya potensi yang bagus, punya ide cemerlang yang bagus, punya kreativitas yang bisa ditularkan dengan teman-teman, monggo ditunjukkan. Kita selaku dari perwakilan pengurus juga bisa membantu kalian untuk mengasah potensi-potensi kalian dan skill-skill kalian. Jadi untuk saya terima kasih bisa diajak bincang-bincang, diajak sharing di sini juga yang mungkin adalah tutur kata atau sikap saya di sini yang kurang berkenan untuk teman-teman. Mohon maaf sekali, ya itulah saya, karena saya juga manusia, nggak ada yang sempurna untuk manusia. Terima kasih.
Untuk Kak Elsa sendiri? Oke, untuk teman-teman TBI Vela semuanya di rumah yang lagi nonton, mungkin lagi sama keluarganya lagi nonton. Closing statementnya adalah be an ambitious people. Jadilah ambisius untuk dirimu sendiri, bertanggung jawab atas yang mbok lakukan. Kalau mau join organisasi, join di HMPS TBI, English Education Department. Silahkan kontribusi terbagusmu itu dikeluarkan di sini, karena tanpa tanpa kalian, ini kampus itu nothing sebenarnya. Oh iya, jadi nanti diasah skillnya di HMPS gitu ya Kak. Kita tunggu di next period. Oh iya, BTW aku punya bisnis di bimbel ini. Jadi untuk teman-teman yang bahasa Inggris punya kemampuan dan pengetahuan yang bagus, aku ada kualifikasi tertentu untuk join the tutor di tahun ini dan tahun depan insya Allah. Oh gitu, jadi buat teman-teman nanti bisa menghubungi Kak Elsa gitu ya Kak berminat. Kalau nanti bisa lewat HMPS TBI dulu Ya, gitu. boleh. Oke. Oke. Nanti diutamakan di HMPS boleh? Oh kayak gitu, oke. Jadi info selanjutnya bisa langsung cek ke HMPS TBI ya teman-teman. Oke, pesan terakhir buat semuanya. Mungkin buat maba sih lebih tepatnya. Ini kan masih banyak banget yang merasa kayak salah jurusan kayak gitu. Tapi boleh diingat, kuliah itu privilege. Jadi nggak semua orang itu bisa kuliah. Tapi karena privilege ini itu ada di kalian, jadi gunain semaksimal mungkin. Karena di luar sana masih banyak banget ada yang pengen banget sekali di posisi kalian semua. Oke, last word, being thankful and giving thanks is one of the keys to be happy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See See you next period. you next period guys. Kutunggu kalian.